Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lestari, NIM 4011920 dari ESA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Jadi video ini membahas tentang capital budgeting. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang capital budgeting yang diampu oleh Bu Amila mata kuliah manajemen keuangan. Oke, capital budgeting. Kapital sendiri adalah aktiva tetap yang digunakan untuk produksi, sedangkan budgeting adalah rencana untuk memproyeksikan aliran kas baik masuk maupun keluar selama periode tertentu atau periode masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa capital budgeting adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Selanjutnya adalah cash flow estimasi. Kas adalah pengeluaran untuk investasi dan arus kas masuk bersih setiap tahun setelah proyek beroperasi atau dijalankan. Hal yang mendasar dalam pengaturan kas adalah memahami fungsi uang yang kita miliki, baik itu disimpan atau diinvestasikan. Fungsi dibagi atas 3 hal, yaitu fungsi likuiditas, fungsi anti-inflasi, dan fungsi capital growth. Untuk fungsi estimasi sendiri itu yang pertama adalah memberikan rencana kas, yang kedua adalah memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan finansial. Selanjutnya adalah taksiran dana masa yang akan datang. Jadi kita dapat menaksirkan untuk plan kedepannya itu dana yang akan digunakan itu berapa. Yang selanjutnya adalah dapat memberikan pertimbangan tentang perusahaan untuk membayar kredit yang diberikan. Selanjutnya adalah metode penilaian investasi. Di sini ada 5 metode. Yang pertama adalah metode average rate of return, metode playback, metode net present value. Selanjutnya adalah metode internal rate of return. Yang terakhir adalah metode profitability index. Oke, metode average rate of return menurut Samsudin itu adalah perhitungan average of return didasarkan atas jumlah keuntungan bersih sesudah pajak yang tampak dalam laporan laba rugi. Kemudian pengukuran dengan teknik rate of return ini sering pula disebut dengan istilah accounting rate of return, di mana rumusnya adalah ARR sama dengan rata-rata EAT per rata-rata investasi dikali 100%. Syaratnya adalah jika RRR kurang dari return itu layak dilaksanakan, sedangkan jika RRR lebih dari return itu tidak layak dilaksanakan. Jangan ini mangurung Oke, langsung saja ke contoh average rate of return. Jadi di sini ada sebuah contoh, sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa. Keuntungan setelah pajak itu sebesar 105 juta, hitunglah ARR. Jadi penyelesaiannya ini di sini saya sudah menulis rumusnya. Jadi kita langsung saja masukkan rata-rata EAT di sini adalah 105 juta. Per rata-rata investasi di sini adalah 50 juta. Dikali 100.
karena 105 juta dibagi 50 juta itu adalah 2,1, sedangkan kita dikali 100% itu sama dengan 210%. Karena nilai dari ARR ini lebih dari 10%, yaitu 210%, maka ARR ini diterima. Oke, selanjutnya adalah metode payback. PP atau payback adalah metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang dibutuhkan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masukan tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi. Jadi ini kita bisa investasi di mana dan ingin kembali dalam jangka waktu berapa lama itu kita dapat menentukan. Jadi metode ini mencoba mengukur berapa cepat investasi kita kembali. Karena itu satuan hasilnya bukan presentasi tetapi satuan waktu, bulan, tahun, dan sebagainya. Kalau payback ini lebih pendek daripada waktu yang disyaratkan, maka proyek bisnis dikatakan menguntungkan, sedangkan kalau lebih lama proyek ditolak. Rumusnya adalah PBP sama dengan investasi per cash flow kali 1 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh payback. Proyek A menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta per tahun, sedangkan proyek B menghasilkan 20 juta per tahun. Pendanaan yang tersedia salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Tentukan payback pada tiap proyek. Penyelesaiannya adalah rumusnya di sini. Payback sama dengan investasi per cash flow kali 1 tahun. Ini PA ini adalah proyek A, jadi saya singkat sama dengan 200 juta per 25 juta dikali 1 tahun. Jadi ini 8 kali 1 tahun sama dengan 8 tahun. PB atau proyek B adalah 200 juta per 20 juta dikali 1 tahun. Hasilnya adalah 10 kali 1 tahun 10 tahun. Jadi pendanaan payback ini akan diaturkan atau ditunjukkan kepada proyek A karena dapat dilihat dari sini untuk pengembaliannya itu lebih besar atau lebih cepat proyek A dibanding proyek B.